Hai guys, hari ini Sabtu 22 Mei 2021 adalah hari yang sangat menyedihkan bagi para K-popers, utamanya para body fans dari girl group GFriend atau Yoja Cinggu, karena hari ini adalah hari di mana mereka resmi bubar berdasarkan pernyataan dari agensi mereka Source Music, dan hal ini juga sudah diiyakan oleh para member GFriend melalui surat yang mereka tulis. Dan tentu saja hal ini tambah menyakitkan bagi para body karena perpisahan ini benar-benar secara mendadak atau secara tiba-tiba. Bahkan tidak ada ucapan selamat tinggal secara resmi, tidak ada lagu perpisahan maupun konser perpisahan. Semuanya benar-benar terasa mendadak. Dan karena hal tersebutlah muncul spekulasi-spekulasi dari para netizen maupun para body sendiri tentang penyebab kenapa GFriend ini tiba-tiba dibubarkan. Dan beberapa hari ini gua mendapatkan spekulasi-spekulasi dari netizen tersebut, dan hal ini yang ingin gua bahas di video kali ini. Gue pengen membahas alasan-alasan yang dianggap netizen sebagai penyebab bubarnya GFriend secara mendadak ini. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, mari kita langsung aja masuk ke topik pembahasannya. Spekulasi mengenai kejanggalan bubarnya GFriend ini bermula dari kecurigaan netizen. Mari kita cek faktanya dulu berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Sempat V-Live hingga semua jadwal hilang mendadak, media sebut ada kejanggalan dalam kasus GFriend." Nih isi beritanya guys, putusnya kontrak idol group yang begitu tiba-tiba membuat publik kebingungan. Kontrak eksklusif GFriend dengan agensi Source Music dikonfirmasi berakhir pada tanggal 22. Tidak disebutkan aktivitas seperti apa dari para anggota di masa depan. Agensi berkata, kami meminta Anda untuk mengirimkan cinta dan dukungan yang tidak berubah kepada para anggota yang akan memulai aktivitas aktif di berbagai bidang. Meski tidak disebutkan perihal pembubaran grup, pandangan bahwa itu sebenarnya mendekati bahwa GFriend akan diumumkan bubar tetap menjadi tanda tanya besar. Para penggemar makin dibuat syok dengan pengumuman yang tiba-tiba ini karena sebelumnya para anggota berkomunikasi dengan penggemar melalui Never V-Live jam 9 malam sebelum pengumuman berakhirnya kontrak pada hari ini. Leader Sowon juga meninggalkan komentar di platform Weverse pada tanggal 17 di bawah foto grup yang diposting oleh seorang penggemar. Ya, kami akan selalu bersama. Dan Yuju juga menulis isi diary-nya sehari sebelum debutnya di tahun 2015. Konten dan jadwal yang telah direncanakan juga secara tiba-tiba menghilang. Konten YouTube yang akan dirilis pada tanggal 18 telah menghilang dari jadwal dan semua jadwal resmi telah dihapus. Jadwal acara fansign yang ditunda hampir setahun karena COVID-19 tahun lalu juga tidak pasti. Penggemar mengeluhkan penyesalan dan ketidakpuasan dengan tindakan agensi. Di berbagai media sosial termasuk Weverse, artikel yang memuat kesedihan dan kemarahan para penggemar muncul silih berganti. Di atas segalanya tampaknya sulit untuk mengadakan konser dan jumpa penggemar untuk menyapa penggemar dengan sisa 4 hari terakhir hingga kontrak berakhir. Inilah mengapa kisah pemberitahuan secara tiba-tiba ini penggemar meminta kejelasan lebih lanjut tentang tindakan agensi tersebut. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Hal tersebut yang membuat para netizen berspekulasi karena sebelum diumumkan akan berpisah, para member GFriend ini masih aktif menghubungi fansnya melalui V-Live maupun Weverse gitu. Semuanya masih terasa baik-baik saja. Tiba-tiba keesokan harinya diumumkan bubar, dan hal ini tentunya membuat banyak fans terkejut dan marah. Dan hal ini terasa sangat janggal gitu. Ada apa nih kok tiba-tiba bubar aja gitu, padahal sebelumnya masih aman-aman aja, masih anteng-anteng aja. Nah guys, kalau berita tadi merupakan spekulasi dari para netizen sebelum GFriend ini resmi dibubarkan, berita selanjutnya yang akan gue bacakan adalah berita yang datang di hari ini, di hari dimana GFriend resmi dibubarkan. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Netizen dibuat heran oleh agensi yang tidak mengizinkan anggota GFriend lakukan keinginan pribadi". Ini salah satu isi postingan di situs Pan Korea. Apakah yang dikatakan Shinbi GFriend tentang Source Music itu benar? Shinbi ingin membuat konten dance tapi agensi tidak memperbolehkannya melakukan itu, dan Yerin ingin membuat akun YouTube pribadi tapi tidak membiarkannya melakukan itu. Apakah hal tersebut benar? Melihat ini, mereka juga bahkan tidak punya album solo. Mungkin mereka atau agensi hanya membuat mereka bekerja sebagai grup. Aku pikir mereka adalah agensi yang bagus dalam melakukan pekerjaannya. Sepertinya itu juga tidak benar melihat apa yang dikatakan penggemar. Penggemar GFriend dan para anggota pasti mengalami masa-masa sulit.
Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu spekulasi yang dibuat netizen. Katanya Sinbi pernah bilang bahwa dia pingin bikin konten dance tapi tidak diperbolehkan oleh agensinya. Yerin pingin jadi YouTuber juga, pingin buka channel YouTube tapi juga tidak diperbolehkan oleh agensi. Bahkan di sini ada komentar-komentar dari Kanets juga yang bilang bahwa bahkan Instagram mereka dimulai belakangan dibandingkan dengan idola lain. Aku mendengar bahwa perusahaan menghentikan Yerin ketika dia ingin memulai saluran YouTube. Ada juga yang komen, Enha mengatakan dia ingin membuat banyak konten di saluran V-Live tetapi mereka tidak mengizinkannya. Dia satu-satunya member yang tidak dapat melakukan apapun di channel. Terus ada juga yang bilang gini, yang lebih lucu adalah agensi tidak akan memberi mereka promosi seperti ini, tetapi kemudian ketika Umji ingin mewarnai ulang rambutnya karena warnanya telah memudar sekitar Februari sampai Maret, dia menyarankannya kepada agensi dan mereka hanya mengkonfirmasinya sekitar bulan April. Jadi dia baru saja berhasil mewarnai rambutnya. Mereka tidak mungkin baru saja membahas pembaruan kontrak dalam beberapa hari dan itu pasti sudah lama. Mereka perdebatkan, sumbernya serius, mereka menahan anggota sampai akhir. Nah, ini juga salah satu yang jadi pembahasan netizen. Kalau katanya agensi Source Music ini benar-benar menahan anggota GFriend untuk melakukan kegiatan pribadi atau kegiatan masing-masing atau kegiatan solo gitu. Cuman untuk memulai channel YouTube, bikin konten dance atau bahkan melakukan V-Live aja gak boleh sama agensinya. Dan hari ini membuat banyak orang berspekulasi adalah hal yang membuat member GFriend akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan agensi Source Music ini. Jadi secara tidak langsung banyak netizen yang berspekulasi bahwa agensi Source Music inilah yang bermasalah, yang menyebabkan GFriend tidak ingin lagi memperpanjang kontrak dengan mereka. Dan setelah pengumuman tersebut, saham Hype sebagai pemilik dari agensi Source Music ini juga ikut turun. Ya tentunya turun karena ternyata Source Music ini hanya punya satu artis guys, yaitu GFriend gitu. Dan ketika GFriend memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, tentunya Source Music ini jadi agensi kosong gitu karena tidak ada artisnya lagi gitu. Dan hal tersebut membuat saham Hype sempat turun gitu. Dan nah, jadi itulah beberapa spekulasi yang beredar di kalangan netizen maupun para body guys. Sebenarnya ada beberapa lagi spekulasi tapi tidak berani gue sebutkan karena takut menyinggung grup GFriend-nya maupun badinya sendiri gitu. Ini adalah beberapa spekulasi. Intinya seluruh spekulasi itu mengarah bahwa kepengurusan Source Music terhadap GFriend inilah yang tidak baik sehingga membuat member GFriend tadi tidak ingin memperpanjang kontraknya dengan GFriend. Dan di sini gue justru ingin bertanya kepada para badi di hari ini, di hari dimana GFriend benar-benar akhirnya secara resmi bubar. Menurut kalian apa sih penyebabnya? Gue sendiri sebagai orang yang menyukai GFriend tapi tidak bisa menyebut dirinya badi, sangat penasaran kenapa gitu. Karena yang gue tahu GFriend ini adalah salah satu girl group tersukses dan salah satu girl group paling populer dari generasi ketiga, dan sampai detik ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan popularitas mereka. Mereka masih sangat terkenal guys, masih sangat besar namanya, tapi tiba-tiba bubar seperti ini. Gue pengen tahu alasan dari kalian para badi, apa sih alasan yang menurut kalian menjadi alasan utama mereka tidak memperpanjang kontrak? Silahkan beritahu gue di kolom komentar di bawah, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini guys. Sekali lagi gue mau mengucapkan semangat untuk para badi. Gak apa-apa kalian bersedih dulu hari ini, tapi abis itu move on. Jangan lupa tetap dukung anggota GFriend apapun kegiatan yang mereka lakukan di masa depan. Semoga mereka tetap bisa bersama, tetap bisa berteman satu sama lain. Kalau bisa tetap membentuk grup baru walaupun sudah tidak bisa menggunakan nama GFriend mungkin gitu. Semoga mereka tetap bersahabat dan tetap bersama-sama gitu. Dan semoga badi tetap kuat. Gue tahu hari ini kalian pasti sedih banget. Semoga sedih kalian tidak berlarut-larut. Segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian, utamanya para badi. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.